Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan masing-masing tugas dari kelompok saya. Saya sendiri sebagai moderator dan penyaji pertama, yaitu Linda Fitriah Wulandari. Sebagai penyaji kedua, yaitu Sofia Ulfah, dan penyaji ketiga, Khotijatul Kubro, dan penyaji keempat, Novita Diah Ramadhani. Kepada penyaji yang pertama, dipersilahkan. A. Kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Orde Baru merupakan istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Soekarno atau Orde Lama dan masa Soeharto atau Orde Baru. 1. Latar belakang lahirnya Orde Baru. A. Aksi-aksi Tritura. 1. Bubarkan PKI. 2. Pembersihan kabinet unsur-unsur G30 SPKI. 3. Turunkan harga atau perbaikan ekonomi. B. Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Super Semar dipicu adanya peristiwa G30 SPKI. Akibat adanya peristiwa tersebut, muncul reaksi rakyat melalui aksi demo massa menentang PKI. Pada tanggal 10 Maret 1966, Presiden Soekarno menemui Pangdam V. Jaya, Amir Mahmud, untuk menanyakan tentang pengamanan sidang paripurna yang akan dilaksanakan tanggal 11 Maret 1966. Masa Orde Baru merupakan masa yang ditandai dengan keluarnya surat penyerahan kekuasaan tersebut. Surat tersebut adalah Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar oleh Presiden Soekarno yang ditunjukkan kepada Letjen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Soeharto ditetapkan sebagai penjabat presiden pada tanggal 12 Maret 1967. Soeharto menjadi presiden sesuai hasil sidang umum MPRS pada tanggal 27 Maret 1968. C. Dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966 terlihat adanya gejala krisis kepemimpinan yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Letjen Soeharto membentuk kabinet yang ditetapkan MPRS yang bernama Kabinet Ampera. Kabinet Ampera diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966 dengan tugas pokok menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. 2. Kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. A. Stabilitas politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Stabilitas politik pada masa Orde Baru dilakukan dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut. 1. Membentuk Kabinet Pembangunan. Pemerintahan Orde Baru membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada tanggal 6 Juni 1968. Kabinet Pembangunan 1 memiliki program kerja yang disebut dengan Pancakrida Kabinet Pembangunan. Isi Pancakrida sebagai berikut. A. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat suksesnya repelita dan pemilu. B. Menyusun perencanaan repelita. C. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya Juli 1971. D. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis sisa-sisa PKI. E. Melanjutkan pembersihan aparatur negara dari unsur PKI. 2. Pembubaran PKI dan organisasi massanya. A. Membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966. B. Dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. C. Pada tanggal 8 Maret 1966 dilakukan pengamanan 15 orang menteri yang dianggap terlibat gerakan 30 September 1965. 3.
Penyederhanaan dan pengelompokan partai politik. A. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP merupakan fungsi dari kelompok partai politik Islam. B. Partai Demokrasi Indonesia atau DPI merupakan fungsi dari kelompok partai politik yang bersifat nasionalis. C. Golongan Karya atau Golkar. 4. Pemilihan umum. Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1997. B. Stabilitas penyeragaman pemahaman Pancasila. Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila. Dengan pemahaman yang sama, diharapkan persatuan dan kesatuan nasionalis akan terbentuk dan terpelihara melalui penegasan tersebut. Maka, opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. C. Penerapan duifungsi ABPRI. C. Penerapan duifungsi ABRI. Guna menciptakan stabilitas politik, maka pemerintah menetapkan peran ganda bagi ABRI, yaitu sebagai peran hakam pertahanan dan keamanan dalam sospol atau sosial dan politik. Peran ABRI dikenal sebagai duifungsi ABRI. Peran tersebut diandasi dengan adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. D. Rehabilitas ekonomi Orde Baru. 1. Stabilitas dan rehabilitasi ekonomi. A. Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti rendahnya penerimaan negara, tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara, terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank, terlalu banyak tunggakan utang luar negeri. B. Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian. C. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil. 2. Kerjasama luar negeri. Keadaan ekonomi Indonesia pasca Orde Lama sangat parah. Utangnya mencapai 2,3 sampai 2,7 miliar, sehingga pemerintahan Indonesia meminta negara-negara kreditor untuk dapat menunda pembayaran kembali utang Indonesia. E. Kebijakan pembangunan Orde Baru. 1. Pelita 1 dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru. 2. Pelita 2 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sangan, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelita 3 Pelita 3 dilaksanakan pada tanggal 14 April 1979, 31 Maret hingga 31 Maret 1984. Pelita 3 pembangunan masih berdasarkan pada trilogi pembangunan dengan menekan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan 8 jalur pemerataan. Pelita 4 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1984. Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.
5 Pelita 5 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Titik beratnya pada sektor pertanian dan industri. 6 Pelita 6 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta membangun dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. 3. Integrasi Timur Timur. Selama kurang lebih 400 tahun, rakyat Timur Timur masih berada dalam lingkungan pemerintahan penjajahan Portugis. Pada tanggal 17 Oktober 1974 di Jakarta dilangsungkan pembicaraan antara Menteri Seberang Lautan Portugis dari Antonio de Almeida Santos dan pemerintahan Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. DPR Timor Timur pada tanggal 30 Mei 1976. Keputusan sidang tersebut sebagai berikut. A. Menyampaikan petisi integrasi kepada pemerintah Indonesia. B. Pembentukan komisi rumusan petisi integrasi. C. Mempercayakan ketua sidang untuk menentukan delegasi. Dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. A. Kebijakan politik. 1. Dampak positif kebijakan politik. Situasi keamanan pada masa Orde Baru relatif aman dan terjaga. 2. Dampak negatif kebijakan politik. A. Otoritarisme menambahkan segenap aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat. B. Pemerintahan Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi. C. Sistem pertahanan bersifat semu bahkan dijadikan topeng. B. Dampak kebijakan ekonomi. 1. Dampak positif kebijakan ekonomi. A. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi. B. Indonesia menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri. C. Penurunan angka kemiskinan. D. Penurunan angka kematian bayi. 2. Dampak negatif kebijakan ekonomi. A. Kerasukan serta pencemaran lingkungan hidup sumber daya alam. B. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, dan antar kelompok dalam masyarakat serasa semakin tajam. C. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan. B. Peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. 1. Masa prakemerdekaan. Awal kebangkitan nasional di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu A. Makin banyaknya atau makin tingginya kesadaran. B. Makin meningkatnya semangat bangsa Indonesia ingin merdeka. C. Makin banyaknya orang pintar dan terpelajar di Indonesia. A. Penggerakan tahun 1908. Pada tanggal 20 Mei 1908 atas prakarsa Dr. Wahidin Sudirohusodo dan para pemuda Stovia seperti Sutomo, Gunawan, Suradji, dan Suwardi Suryaningrat mengadakan rapat pertama di Jakarta. Rapat tersebut menghasilkan perkumpulan yang diberi nama Budi Utomo, yang berarti kebaikan yang diutamakan. Disinilah titik awal perkumpulan-perkumpulan yang menjerumuskan kepada sifat nasionalisme patrionalisme. B. Penggerakan tahun 1918 sampai 1928. Pada tahun 1918, perkumpulan pemuda di luar Jawa antara lain Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Pasundan. Perkumpulan tersebut juga diikuti oleh perkembangan organisasi pemuda Hindia Belanda yang disekolah di luar negeri. Para pemuda inilah yang mengadakan Kongres Pemuda 1 tahun 1926 yang menghasilkan perlunya mencanangkan suatu organisasi pemuda tingkat nasional.
2. Masa kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Hal tersebut dilakukan setelah pemuda mendesak Soekarno dan Hatta bukan menunggu kompromi dengan pemerintah Jepang. 3. Masa Orde Baru. A. Tahun 1966. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) mempelopori kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung MPR atau DPR RI untuk menuntut Tritura. B. Tahun 1971. Pada tahun 1971, pemerintahan Orde Baru mempertahankan posisi pemerintahannya dengan membuat undang-undang yang secara politis menguntungkan status quo mereka, baik undang-undang tentang pemilu, partai politik, maupun MPR, DPR, DPRD. C. Tahun 1978. Tahun 1978 merupakan puncak kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan memberlakukan asas tunggal Pancasila sebagai asas wajib partai maupun organisasi massa di Indonesia. Masa reformasi. A. Tahun 1988. Selama ini mahasiswa merasa ditinggalkan oleh pemerintahan ketika perjuangan mengembangkan rezim sudah berhasil. Kesempatan masuk partai politik membuka peluang kepada pemuda. Selain partai politik, organisasi pemuda atau mahasiswa banyak lahir pada masa reformasi. Ormas pemuda biasanya adalah sayap politik yang lahir pada masa reformasi. B. Tahun 1998 dan 2004. Pemilu 1999 dan 2004 merupakan momentum untuk tampilnya pemuda atau mahasiswa pada penggerakan nasional. Namun, masuknya pemuda di parlemen justru dipandang banyak kalangan melenakan para pemuda pada kekuasaan dan lupa pada perjuangan reformasi sebelumnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.